Halo sahabat ragam di mana saja berada. Kali ini saya akan membuat masakan lain dari biasanya ya. Untuk kali ini saya akan membuat yaitu 4 masakan sedap cepat saji untuk orang sakit. Nah, setiap orang biasanya sudah atau pernah mengalami sakit ya, tapi semoga sakitnya juga cukup beberapa hari saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Hal tersebut lumrah ya. Nah, biasanya kan kalau kita sakit, mungkin ada keluarganya yang sakit atau kita sendiri mungkin yang sakit atau demam gitu ya. Biasanya kita selalu terkendala untuk makan. Nah, makan itu nggak selera banget ya. Di sini saya membuat resep 4 jenis masakan sedap cepat saji untuk orang sakit. Semoga kalian suka ya, karena saya eh, sempat kalau mengalami sakit, ini menu yang saya gunakan ya. Baik, di sini pertama kita akan membuat bubur sedap bergizi masak simple. Oke, di sini tentunya kalau membuat bubur saya menggunakan beras ini sebanyak setengah canting. Kalau bahasa kampung setengah canting. Atau kalau kalian menggunakan takaran yang berbeda, ini takarannya menggunakan kaleng susu kental manis. Oke, pokoknya kalian gunakan secukupnya. Kalau menggunakan susu kental manis, ini kalengnya saya menggunakan beras setengah canting. Ini untuk berasnya jenis beras pera gitu. Oke, beras pera. Nah, dapat dilihat. Tentunya selain beras, di sini saya akan siapkan agar tetap masakan ini bergizi. Di sini saya menggunakan yaitu 1 buah wortel, lalu 2 buah kentang ukuran sedang, dan di sini agar masakannya tuh jadi rasanya sedap, saya menggunakan bumbu kaldu rasa daging sapi. Kalau kalian ingin menggunakan rasa daging ayam silahkan. Nah, ini tentunya saya akan cuci. Baik, saya sarankan kalau membuat bubur ini caranya simple, lebih baik menggunakan magicom. Kalau kita masak pakai kompor gitu ya, kita capek aduk-aduk terus bisa lama gitu, diaduk-aduk terus tambah air gitu kan. Bisa lama lah pokoknya. Kalau kalian, saya sarankan membuat bubur lebih baik menggunakan magicom. Nah, ini kita tentunya akan cuci terlebih dahulu ya. Baik, dan ini juga akan kita kupas dari kulitnya, wortel dan kentang. Oke. Nah, sahabat ragam, ini untuk beras sudah saya cuci bersih. Oke. Selanjutnya ini untuk wortel dan kentang sudah saya buang kulitnya. Nah, tentunya untuk kentang begitu juga wortel kita akan iris-iris. Baik, kita akan mulai iris-iris. Di sini masalah irisannya bebas ya. Nah, kalau wortel saya iris seperti ini. Oke, kita mulai iris-iris. Nah, sahabat ragam, ini semua bahannya wortel begitu juga dengan kentang sudah kita iris-iris ya. Lalu kita masukkan saja ini wortel dan kentang ke dalam beras yang sudah kita cuci bersih. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan air. Kita isi sebanyak ini saja di bawah tulisan max gitu ya. Oke, karena pada saat mendidih kalau kebanyakan nanti pada saat masaknya dia keluar-luar airnya. Jadi kita gunakan secukupnya seperti ini. Nah, ini untuk buburnya kita kan masak di rice cooker ya. Oke, apabila sudah mendidih, ini tadi mendidih, lalu saya tambahkan air sedikit lagi. Jadi sesuaikan selera kamu ya. Kalau jenis berasnya bukan pera, biasanya tidak perlu tambahkan air. Nah, ini karena saya menggunakan beras pera, jadi saya tambahkan air lagi agar teksturnya lembut gitu. Selanjutnya di sini saya tambahkan bumbu kaldu rasa daging sapi ini sebanyak
setengahnya saja. Oke, kalau kalian pakai takaran cukup setengah sendok saja. Nah, ini kita aduk rata ya tentunya. Baik, saya akan aduk rata. Oke. Nah, ini selanjutnya setelah kita aduk rata seperti ini, kita tutup kembali rice cookernya. Oke, jadi simple ya. Oke, sahabat ragam, inilah bubur sedap bergizi masak simpel sudah selesai dan kita akan makannya bersama dengan lauk berikut. Lauknya akan saya buat. Oke, untuk di resep kedua. Nah, untuk resep yang kedua, di sini saya akan membuat itu tumis ikan nila cepat saji. Nah, untuk ikan nila saya menggunakan kurang lebih 450 gram. Oke, kalau kalian ingin lebih juga silakan. Di sini ikan nilanya saya potong-potong seperti biasa saja. Lalu untuk bagian kepala saya belah menjadi dua bagian. Nah, selanjutnya bumbunya di sini kita menggunakan 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, lalu jahe. Ini untuk jahe sebesar telunjuk. Lalu ini untuk bawang merah, bawang putih ukuran yang besar. 2 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk purut, dan di sini saya menggunakan tomat merah. Untuk tomat merah saya hanya menggunakan 1,5 buah saja karena di sini ukuran sedang. Kalau kalian ingin menggunakan 2 buah silahkan ya. Nah, selanjutnya untuk menyempurnakan rasa, saya menggunakan itu bumbu kaldu rasa daging sapi. Untuk rasa daging ayam silahkan. Lalu nanti saya akan sempurnakan menggunakan garam halus dan gula pasir. Nah, sekarang kita akan ke tahap memasak. Bagaimana saya akan membuat masakan ini enak buat kamu yang sedang sakit, yang nggak selera makan. Ikuti saya cara memasaknya. Nah, sahabat ragam, sekarang kita panaskan minyak sayur. Oke. Nah, ini untuk minyak sayurnya sudah panas, lalu kita goreng saja, yaitu ikan nila yang sudah kita cuci bersih, kita potong-potong tadi ya. Nah, di sini saya menggunakan minyak sayurnya sedikit saja. Dan saya menggunakan teflon yang anti lengket. Walaupun minyak sayurnya kita gunakan sedikit, kalau menggunakan minyak sayur teflon, walaupun kita menggunakan minyak sayur sedikit, tapi kalau masaknya di teflon anti lengket tidak masalah ya. Oke, di sini kita tunggu ikannya matang. Oke, sahabat ragam, nah ini untuk ikan nilanya sudah matang dan tadi sudah saya balik ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ikan nilanya kita sisihkan di kuali ini saja. Oke, nah karena kan saya menggunakan minyak sayurnya sedikit, jadi langsung saja kita masih menggunakan minyak sayur yang ada di sini ya. Kalau masih banyak, dirasa banyak, kamu kurangi saja. Selanjutnya kita masukkan yaitu irisan dari bawang merah. Lalu kita masukkan juga irisan dari bawang putih. Selanjutnya irisan jahe. Lalu kita masukkan 2 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk purut. Nah, ini kita aduk saja di sini. Oke, kita aduk-aduk. Oke, setelah bahan bumbunya mengeluarkan aroma yang wangi, selanjutnya kita tambahkan air. Nah, ini kita satukan. Seperti ini. Jadi simple ya masaknya ya. Nggak perlu diangkat-angkat gitu ya. Langsung saja seperti ini. Untuk airnya sesuai selera saja. Baik. Selanjutnya langsung di sini saya menggunakan atau kita masukkan bumbu kaldu rasa daging sapi. Oke, ini 1 sendok makan. Di bumbu kaldu rasa daging sapinya ini sudah memiliki rasa asin, gurih gitu ya. Tapi tetap kita cicip rasa karena saya di sini masih ingin menyempurnakan menambahkan garam halus
Oke, dan gula pasir. Ini garam halusnya, tapi tetap kita cicip rasa dulu ya. Garamnya sebanyak apa dulu ya. Baik. Sudah punya rasa asin, kita perkuat saja. Saya tambahkan garam halusnya seperempat sendok makan. Lalu saya tambahkan gula pasir setengah sendok makan. Kita aduk rata. Nah, ini kita biarkan sebentar dulu ya, agar bumbunya lebih meresap. Nah, sambil diaduk-aduk seperti ini. Baik, sebentar saja. Di sini saya menggunakan air matang, jadi langsung mendidih, dia cepat juga mendidih dan airnya juga sudah matang ya. Selanjutnya kita masukkan tomat yang sudah kita iris-iris. Oke, sebentar saja kita matikan kompor. Nah, ini sengaja tomatnya tetap segar gitu ya. Oke, ini siap kita letakkan di wadah tempat saji. Sahabat ragam, inilah tumis ikan nila cepat saji. Selamat mencoba. Nah, sahabat ragam, untuk resep yang ketiga di sini saya akan memasak yaitu oseng sawi manis sedap cepat saji. Nah, tentunya bahan yang akan saya gunakan itu sawi manis atau sawi caisim atau sawi yang biasa digunakan untuk masak mie gitu ya. Oke, ini saya hanya menggunakan 100 gram. Selanjutnya di sini saya menggunakan sebagai tambahannya itu tahu sebanyak satu saja. Dan di sini saya menggunakan setengah buah tomat ukuran sedang, lalu satu buah bawang merah ukuran besar dan satu buah bawang putih ukuran besar. Nah, untuk menyempurnakan rasa saya menggunakan bumbu kaldu rasa daging sapi. Oke. Lalu di sini saya menggunakan garam halus dan gula pasir. Nah, bahannya ini cukup kita iris-iris saja semuanya. Oke, sahabat ragam, ini untuk sawi manisnya sudah saya potong-potong, ini potong-potong besar, lalu saya cuci bersih. Nah, ini untuk bahan bumbunya, bawang merah, bawang putih, tomat merah, sudah saya iris-iris seperti ini. Selanjutnya ini untuk tahu, kita iris sesuai selera saja, kalau saya irisnya seperti ini saja. Nah, masalah irisan sesuai selera ya, kita iris seperti ini. Kalau saya lebar-lebar saja. Oke. Nah, cukup seperti ini saja. Kalau kalian ingin potong dadu juga silahkan. Baik, sekarang kita akan ke tahap memasak bagaimana saya akan membuat masakan ini enak, nikmat, sedap, dan tetap semangat bagi kamu yang sedang sakit. Ini dia cara memasaknya. Nah, sekarang kita panaskan minyak sayur. Di sini saya menggunakan minyak sayurnya sedikit saja. Kita tunggu minyak sayurnya panas. Nah, ini untuk minyak sayurnya sudah panas ya. Lalu kita goreng tahu terlebih dahulu. Nah, sahabat ragam, ini untuk tahunya sudah saya balik ya, dan sudah cukup seperti ini, sudah berubah warna, ini sudah matang. Kita sisihkan di sampingnya saja, tetap di dalam kuali. Lalu kita tumis ini irisan dari bawang merah dan bawang putih. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma wangi. Nah, selanjutnya kita masukkan irisan dari sayur sawi manis atau sayur zaitun. Kita aduk rata, kita campur semuanya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan bumbu kaldu rasa daging sapi. Ini sebanyak setengah sendok makan. Lalu di sini saya tambahkan gula pasir
seperempat sendok makan. Kita tetap cicip rasa ya. Rasanya sudah pas. Untuk asinnya sudah pas. Kalau saya ingin perkuat lagi rasa asinnya, tambah 1 ujung sendok makan saja, sedikit saja ya. Oke, kita aduk rata seperti ini. Langsung kita masukkan irisan dari tomat. Aduk sebentar saja, matikan kompor. Ini kita sajikan. Sahabat ragam, inilah oseng sawi manis sedap cepat saji. Selamat mencoba. Oke, sahabat ragam. Nah, untuk resep yang keempat di sini saya akan memasak yaitu sayur buncis tahu oseng cepat saji. Nah, tentunya bahan yang akan saya gunakan di sini sayur buncis sebanyak 100 gram lalu 1 buah tahu. Dan di sini untuk bumbunya saya menggunakan 1 buah bawang merah, lalu 1 buah bawang putih yang ukuran besar dan jahe. Ini jahenya secukupnya saja atau sedikit saja. Selanjutnya di sini saya menggunakan setengah tomat merah ukuran yang besar. Nah, ini untuk bahannya sudah saya cuci bersih, dan ini biasanya kan kalau kita akan potong-potong ini sayur buncis, kita buang dulu. Di sini ada bagian di atas, bagian atasnya, lalu kita potong, dan di sini ada kalau kita tarik seperti benang gitu. Nah, ini semuanya kita buang ya sebelum kita potong-potong. Oke, selanjutnya kita akan iris-iris semua bahannya ini. Baik. Oke, sahabat ragam, nah ini untuk semua bahannya sudah saya iris-iris, yaitu sayur buncis saya iris seperti ini, serong. Selanjutnya ini untuk tahu saya potong-potong memanjang seperti balok gitu ya. Oke, kalau masalah potongan sesuai selera ya. Baik, ini untuk tomat merah saya potong-potong seperti ini. Lalu bawang merah, bawang putih, dan jahe saya iris-iris. Nah, pada masakan ini saya menggunakan yaitu bumbu kaldu rasa daging sapi. Oke. Dan nanti saya akan tambahkan menyempurnakan rasa yaitu gula pasir. Sekarang kita ke tahap memasak. Bagaimana saya akan membuat masakan ini enak, nikmat, sedap. Kalian tetap semangat untuk makan. Ikuti saya ke tahap memasak. Sekarang saya nyalakan kompor. Kita akan ke tahap memasak. Nah, di sini saya panaskan minyak sayur. Ini minyak sayurnya sedikit saja, karena saya juga menggunakan kuali yang anti lengket. Oke, kita tunggu minyak sayurnya panas. Baik, ini untuk minyak sayurnya sudah panas. Selanjutnya di sini kita masukkan tahu. Oke, kita masuk tahu. Nah, sahabat ragam, ini untuk tahunya sudah matang ya. Oke, karena kita di sini masih menggunakan minyak sayurnya sedikit, tentunya kita masih sisihkan saja untuk tahunya di di kuali ini ya. Selanjutnya kita masukkan irisan dari bawang merah, bawang putih, lalu irisan jahe. Kita tumis hingga menghasilkan aroma wangi. Nah, selanjutnya kita masukkan irisan dari sayur buncis yang sudah kita iris-iris. Lalu kita bersih. Ini kita aduk saja, aduk rata ya. Nah, saya di sini masaknya sengaja tidak menggunakan air. Kita tetap kering saja. Oke, seperti ini. Nah, sekarang agar matangnya sempurna,
kita tetap masaknya menggunakan api kecil, lalu kita tutup. Nah, ini kita tutup, kita tunggu tentunya matang ya untuk masakan ini, sayurnya. Oke, sekarang kita cek. Nah, ini sepertinya sudah matang ya untuk sayurnya. Baik, selanjutnya tentunya di sini saya akan tambahkan yaitu bumbu kaldu rasa daging sapi. Nah, ini saya hanya menggunakan setengah sendok makan. Oke. Lalu saya juga menambahkan gula pasir seperempat sendok makan. Lalu di sini kita masukkan irisan dari tomat merah. Kita aduk rata. Nah, seperti ini. Jadi walaupun kalian sakit, tetap semangat untuk makan ya. Terpenting kalau kita sakit atau demam, kalau makannya semangat, insya Allah cepat sembuh. Nah, ini biasanya rasanya sudah pas, tidak ada salahnya saya akan cuci perasa. Benar, rasanya sudah pas. Siap kita letakkan di wadah piring saji. Sahabat ragam, inilah sayur buncis tahu oseng cepat saji. Selamat mencoba.